Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Fuzzy Logic, salah satu cabang ilmu dari mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zaki Falani, Eskom Mkom. Oke, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Ahmad Rizal Azroki dari Universitas Narotama, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 043210009. Nah, jadi di sini ada 5 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu sejarah Fuzzy Logic, yang kedua pengertian Fuzzy Logic, yang ketiga arsitektur Fuzzy Logic, yang keempat kelebihan dan kekurangan Fuzzy Logic, dan yang kelima penerapan Fuzzy Logic. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu sejarah Fuzzy Logic. Jadi sejarah Fuzzy Logic pada awalnya Fuzzy Logic diperkenalkan oleh Jan Lukasiewicz pada tahun 1920-an sebagai teori kemungkinan. Logika kemungkinan ini memperluas jangkauan dari nilai kebenaran untuk semua bilangan real pada interval antara angka 0 dan 1. Pada tahun 1930, Max Black melanjutkan penelitiannya tentang ketidakjelasan Tauvengians, sebuah latihan pada analisis logis. Nah, kemudian lanjut di tahun 1965, profesor dan kepala Departemen Teknik Elektrik di University of California, Berkeley, Lotfi Azadeh, melanjutkan penelitian dan mempromosikan konsep ini. Jadi beliau bisa dibilang yang mempopulerkan gitu. Nah, jadi Profesor Zadeh memperluas ruang kerja teori kemungkinan menjadi sistem logika matematika formal dan konsep baru untuk mengaplikasikan istilah bahasa alami pada penelitiannya, yaitu fuzzy sets. Logika baru ini dinamakan Fuzzy Logic. Nah, jadi di slide ini yaitu ada foto dari Profesor Lotfi Azadeh ya. Nah, kenapa Fuzzy Logic itu banyak digunakan? Ya, karena mempunyai kemiripan dengan cara berpikir manusia. Sistem Fuzzy Logic dapat mempresentasikan pengetahuan manusia dalam bentuk matematis dengan menyerupai cara berpikir manusia. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian Fuzzy Logic. Nah, jadi pengertian dari Fuzzy Logic yaitu suatu logika di mana mencoba menggabungkan suatu pertidaksamaan dengan bahasa kejadian alam dengan perhitungan kekuatan komputer untuk menghasilkan kecerdasan tinggi, kuat, dan sistem pemikiran yang fleksibel. Nah, dalam istilah bahasa Inggris disebut Fuzzy Logic yaitu karena merupakan bentuk logika yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real, yaitu antara angka 0 dan 1. Nah, angka 0 dan 1 itu merupakan logika dari bilangan biner. Nah, logika bilangan biner hanya memiliki dua nilai kebenaran, yaitu angka 0 dan angka 1 ya, atau angka 0 atau angka 1. Logika fuzzy memasukkan angka 0 dan angka 1 sebagai nilai kebenaran ekstrem tetapi dengan berbagai tingkat kebenaran menengah. Nah, kemudian Fuzzy Logic itu mempunyai aturan. Nah, aturannya yaitu dari sistem logika fuzzy atau dalam bahasa Inggris yaitu Fuzzy Logic System yang menggambarkan pengetahuan dari sistem. Mereka menggunakan variabel linguistik, yaitu variabel dasar yang mempunyai nilai bilangan real ya, yaitu angka 0 dan 1 sebagai bahasanya. Sebagai contoh, untuk mengekspresikan strategi kontrol dari sebuah pengontrol logika fuzzy, menjelaskan aturan fuzzy berarti menunjukkan bagaimana menghitung dengan konsep linguistik. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan materi ketiga, yaitu arsitektur Fuzzy Logic. Nah, jadi berikut yaitu
penggambaran ya dari arsitektur fuzzy logic. Yang pertama-tama yaitu dimulai dari input. Nah, dimulai dari input yaitu ada fuzzy pair, kemudian lanjut ke inference engine, dan kemudian lanjut ke diffuser, kemudian langsung ke output. Nah, kemudian di tengah-tengah ini ada yang namanya rule base. Nah, apa sih itu rule base? Nah, rule base itu bisa diartikan secara singkat yaitu aturan yang memberi keputusan ya untuk 3 cabang arsitektur ini ya. Maka dari itu akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada penjelasan dari 4 penggambaran arsitektur ini ya. Jadi 4 komponen ini ya. Itu akan saya jelaskan di slide yang ini. Oke, yang pertama yaitu rule base. Nah, rule base itu berisikan semua aturan dan kondisi if else untuk mengontrol pengambilan keputusan. Namun seiring perkembangan zaman yang modern, jumlah aturan dalam rule base yang digunakan logika fuzzy telah banyak yang berkurang. Nah, kemudian di fuzzy pair yaitu dalam arsitektur logika fuzzy berguna untuk membantu mengubah input. Komponen ini membantu dalam mengkonversikan angka ekstrem ke himpunan fuzzy. Nah, kemudian yaitu inference engine berguna dalam membantu menentukan tingkat kecocokan antara input fuzzy dan aturan fuzzy. Berdasarkan persentase itu diputuskan aturan mana yang perlu diterapkan. Setelah itu, untuk mengembangkan tindakan kontrol, aturan yang diterapkan digabungkan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu diffuser, kebalikan dari proses fuzzy pair, yaitu nilai fuzzy diubah menjadi nilai ekstrem melalui pemetaan atau mapping. Akan ada beberapa metode diffuser untuk melakukan ini, tetapi pemilihan metode yang terbaik didasarkan sesuai input. Nah, jadi begitu ya penjelasan dari arsitektur fuzzy logic. Nah, kemudian kita lanjut ke materi keempat yaitu kelebihan dan kekurangan fuzzy logic. Nah, jadi yang pertama saya akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yaitu kelebihan pertama, sistem yang dibangun dengan logika fuzzy dapat bekerja dengan berbagai jenis input, baik yang presisi, terdistorsi, maupun mengandung informasi yang noise. Rancangan sistem logika fuzzy cukup mudah dan dapat dimengerti. Logika fuzzy hadir dengan konsep matematika dengan teori himpunan dan penalarannya cukup sederhana. Nah, yang keempat yaitu dapat memberikan solusi yang sangat efisien untuk masalah kompleks di semua bidang, ya bidang kehidupan, karena menyerupai penalaran dan pengambilan keputusan layaknya seperti manusia. Kemudian yang kelima yaitu logika fuzzy dapat dikodekan menggunakan lebih sedikit data sehingga tidak menempati ruang memori yang besar, jadi tidak makan banyak ruang memori. Kemudian yang keenam yaitu algoritma ini fleksibel dan aturannya dapat dimodifikasi. Ya, jadi begitu untuk kelebihan dari fuzzy logic. Kemudian kita bahas kekurangan. Nah, yang pertama yaitu keakuratan sistem dapat terganggu karena sebagian besar sistem bekerja pada data dan input yang tidak akurat. Ya, yang kedua yaitu tidak ada pendekatan sistematis tunggal untuk memecahkan masalah menggunakan logika fuzzy. Akibatnya, banyak solusi muncul untuk masalah tertentu yang bisa menyebabkan kebingungan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kelemahan utama dari sistem kontrol logika fuzzy adalah bahwa algoritma ini sepenuhnya bergantung pada pengetahuan dan keahlian manusia. Yang keempat yaitu kita harus memperbarui aturan sistem kontrol logika fuzzy secara teratur. Yang kelima yaitu algoritma ini tidak dapat mengenali pembelajaran mesin atau jaringan saraf. Yang keenam, algoritma memerlukan banyak pengujian untuk validasi dan verifikasi. Nah, jadi begitu ya untuk kelebihan dan kekurangan dari fuzzy logic. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu penerapan fuzzy logic.
Nah, jadi pada salah satu penerapan awal dari konsep fuzzy logic adalah yaitu menciptakan mesin cuci modern yang diproduksi oleh Matsuhita Electric Industrial Company dari Jepang. Nah, fuzzy logic digunakan untuk menentukan putaran-putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah pakaian yang akan dicuci. Nah, untuk inputnya yang digunakan adalah seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Jadi banyaknya pakaian yang perlu dicuci. Kemudian mesin ini menggunakan sensor optik mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Jadi makin kotor, maka cahaya yang bersinar sampai jadi kalau pakaian semakin kotor, jadi cahaya akan bersinar sampai semakin redup begitu. Kemudian di sini ada contoh penerapan yang lain, yaitu di bidang medis atau kedokteran, yaitu mengontrol tekanan arteri, yaitu aliran darah, saat memberikan anestesi pada pasien. Nah, kemudian yaitu digunakan dalam radiologi diagnostik dan sistem pendukung diagnostik. Nah, kemudian diagnosis kanker prostat dan diabetes. Nah, kemudian di bidang sistem pertahanan, yaitu menemukan dan mengenali target di bawah air, mendukung pengambilan keputusan angkatan laut menggunakan gambar inframerah thermal untuk pengenalan target, dan digunakan untuk mengontrol pencegat hypervelocity. Nah, kemudian yaitu ada dari sistem transportasi. Yang pertama yaitu menangani operasi kereta bawah tanah. Kedua, mengontrol jadwal kereta. Yang ketiga, mengerem dan menghentikan kendaraan berdasarkan parameter, seperti contohnya yaitu kecepatan mobil, akselerasi, dan kecepatan roda. Nah, kemudian yaitu ada di bidang industri. Pertama yaitu mengemudikan kapal dengan benar, kemudian memilih rute yang optimal atau terbaik untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu autopilot didasarkan pada logika fusi, dan yang terakhir yaitu kendaraan bawah air otonom dikendalikan menggunakan logika fusi. Ya, jadi begitu, sekian penjelasan tentang fuzzy logic dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.